Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 atau lebih dikenal dengan mata kuliah auditing 2. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2, kita akan membahas mengenai audit internal. Adapun agenda bahasan pada materi audit internal ini, kita akan membahas mulai dari pengertian dari audit internal itu sendiri, sehingga kita akan membahas pengantar dari audit internal. Lalu bahasan kita lanjutkan mengenai perbedaan antara audit internal dan audit eksternal. Dan juga kita akan membahas mengenai cara membangun departemen audit internal yang efektif. Selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai temuan dalam pemeriksaan audit internal serta laporan audit internal. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai kode etik dan standar profesi audit internal. Untuk bahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengantar audit internal, di mana dalam pengantar audit internal ini, bahasan yaitu kita akan membahas dari pengertian audit internal itu sendiri, lalu kita akan membahas mengenai perbedaan audit internal dan audit eksternal, serta juga akan membahas mengenai cara membangun departemen audit internal yang efektif. Apa itu audit internal? Audit internal merupakan proses penilaian dan evaluasi secara sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal terhadap pengelolaan bisnis dan manajemen perusahaan. Tujuannya untuk memeriksa dan mengevaluasi berkenaan dengan kegiatan operasional perusahaan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kinerja finansial dan proses pelaporan akuntansi yang disusun oleh manajemen perusahaan tersebut. Selain memberikan nilai dan evaluasi, seorang auditor internal biasanya juga akan memberikan masukan-masukan apabila laporan kinerja yang dalam hal ini berkaitan dengan keuangan mengandung hal-hal yang berpotensi menurunkan reputasi bisnis, sehingga saat laporan dibawa ke tahap audit eksternal, perusahaan akan terbebas dari resiko menerima opini audit final yang kurang baik. Sehingga dalam hal ini diperlukannya adanya proses audit internal. Pengertian lain dari audit internal yaitu sebagai suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk mengkaji dan mengevaluasi berkenaan dengan aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi organisasi tersebut. Pengertian lainnya berkenaan dengan audit internal yaitu suatu aktivitas independen yang bertujuan memberikan keyakinan dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Internal audit ini membantu organisasi
untuk mencapai tujuan organisasi dengan memberikan suatu pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola organisasi. Sehingga dalam hal ini tujuan organisasi akan tercapai dengan baik, yaitu melalui tahapan evaluasi dan penilaian yang dilakukan secara independen oleh auditor internal. Auditor internal di seluruh dunia bekerja dengan cara yang berbeda tergantung dari lingkup audit yang diberikan oleh manajemen senior. Oleh karena itu, dalam mendefinisikan audit internal akan mengalami kesulitan. Dari beberapa definisi tersebut, ada dua definisi yang diberikan oleh IIA atau Institute of Internal Auditor, yaitu sebagai organisasi yang merupakan induk dari profesi audit internal. Dikatakan sebagai induk dari profesi karena Institute of Internal Auditor ini merupakan organisasi yang menjadi acuan dan penerbit standar praktek dalam pelaksanaan audit internal di seluruh dunia. Selain itu juga ada definisi dari Sawyer sebagaimana yang dipergunakan dalam literatur pada materi ini. Menurut IIA atau Institute of Internal Auditor, audit internal merupakan suatu aktivitas konsultasi yang independen, objektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Dalam hal ini membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian, dan proses dari pelaksanaan audit tersebut. Sehingga dalam hal ini diperlukan yang namanya audit internal. Selain itu, menurut Sawyer, audit internal ini merupakan suatu penilaian yang sistematik dan objektif oleh auditor internal dari berbagai operasi dan pengendalian dalam organisasi untuk menentukan bahwa yang pertama, informasi keuangan dan operasi akurat dan dapat dipercaya. Yang kedua, resiko perusahaan diidentifikasi dan diminimalisir. Yang ketiga, peraturan dari luar dan dalam organisasi dipatuhi dengan baik. Dan yang keempat adalah target operasi tercapai, serta yang kelima, sumber daya digunakan secara efisien dan ekonomis, dan yang keenam, tujuan organisasi tercapai secara efektif. Itu berkenaan dengan pengertian atau pendapat mengenai audit internal dari Institute of Internal Auditor dan Sawyer. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang membedakan antara audit internal dengan audit eksternal? Dalam hal ini, untuk membedakan antara audit internal dengan audit eksternal, itu dapat kita lihat dari tujuannya. Di mana untuk audit internal, tujuannya yaitu untuk membantu manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan dengan lebih baik. Sedangkan tujuan dari audit eksternal yaitu
untuk menilai kewajaran dari sebuah laporan keuangan. Dalam hal ini tentunya terlihat perbedaan antara audit internal dan audit eksternal, di mana dalam audit internal ini tidak memberikan opini apapun, tapi membantu manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaannya menjadi lebih baik. Tapi kalau audit eksternal itu memberikan opini kewajaran dari laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan. Auditor internal dalam hal ini memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Auditor internal ini juga bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengatur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Auditor internal memiliki peranan yang penting dalam semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan resiko-resiko terkait dalam menjalankan usaha. Sedangkan auditor eksternal memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Auditor eksternal ini menentukan kewajaran dalam penyajian posisi keuangan perusahaan dan hasil-hasil usaha untuk periode tertentu. Juga selain itu, mereka harus meyakinkan dirinya bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan tahun sebelumnya, dan bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan dengan semestinya. Dalam hal ini, tugas dari auditor eksternal tersebut adalah memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan dan apakah laporan keuangan perusahaan tersebut telah disusun sesuai dengan GEEP atau Generally Accepted Accounting Principle atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat melakukan pemetaan berkenaan dengan perbedaan antara auditor internal dengan auditor eksternal, di mana auditor internal ini merupakan karyawan dari organisasi tersebut, sedangkan auditor eksternal merupakan pihak independen yang berasal dari luar organisasi perusahaan. Auditor internal ini melayani manajemen organisasi, dan untuk auditor eksternal ini melayani pihak ketiga yang membutuhkan terhadap laporan keuangan, di mana laporan keuangan kita ketahui memiliki stakeholder yang banyak, diantaranya yaitu adalah pemerintah, debitur, supplier, karyawan, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk auditor internal berkaitan dengan fokusnya, ini berhubungan dengan kejadian masa depan dengan mengevaluasi pengendalian internal demi tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan fokus dari auditor eksternal yaitu laporan keuangan dapat dimengerti dan disusun secara akurat. Dalam hal masalah fraud atau kecurangan, auditor internal ini
berkenaan dengan kecurangan dalam setiap aktivitas selalu menjadi perhatian utama. Sekecil apapun fraud yang terjadi, ini menjadi perhatian utama bagi seorang auditor internal. Sedangkan bagi auditor eksternal, kecurangan tidak menjadi perhatian utama kecuali ditandai adanya salah saji dalam laporan keuangan. Indikator utamanya adalah berkenaan dengan sajian angka dalam laporan keuangan. Apakah yang disajikan tersebut itu berasal dari tindakan fraud atau tidak? Kalau berasal dari tindakan fraud, maka tentunya akan menjadi perhatian utama bagi auditor eksternal. Auditor internal ini independen dalam aktivitas yang diaudit walaupun berasal dari karyawan organisasi perusahaan tersebut. Sedangkan auditor eksternal ini independen antara manajemen dengan pemegang saham. Nah, auditor internal mereview terhadap keberlanjutan dari aktivitas operasional perusahaan. Sedangkan auditor eksternal ini mereview terhadap catatan pendukung laporan keuangan yang dilakukan secara periodik. Dari penjelasan tersebut berkenaan dengan perbedaan antara auditor internal dan auditor eksternal, maka dapat kita simpulkan bahwa auditor internal ini merupakan karyawan perusahaan atau bisa saja merupakan entitas independen yang ditunjuk oleh perusahaan. Selain itu, melayani kebutuhan organisasi meskipun fungsinya harus dikelola oleh perusahaan. Dan fokus pada kejadian-kejadian di masa depan dengan mengevaluasi kontrol yang dirancang untuk meyakinkan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, auditor internal langsung berkaitan dengan pencegahan kecurangan dalam segala bentuknya atau perluasan dalam setiap aktivitas yang ditelaah. Auditor internal ini independen terhadap aktivitas yang diaudit, tetapi siap sedia untuk menanggapi kebutuhan dan keinginan dari semua tingkatan manajemen untuk melakukan perbaikan lebih baik. Selain itu, auditor internal dalam aktivitasnya adalah menelaah aktivitas secara terus-menerus. Ini yang berkaitan dengan auditor internal. Sedangkan kalau auditor eksternal merupakan orang yang independen yang berasal dari luar perusahaan. Dan aktivitasnya yaitu melayani pihak ketiga yang memerlukan informasi keuangan yang dapat diandalkan. Fokus dari auditor eksternal ini adalah pada ketepatan dan kemudahan pemahaman dari kejadian-kejadian masa lalu yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Namun sekali-kali auditor eksternal ini juga memperhatikan pencegahan dan pendeteksian kecurangan secara umum. Namun akan memberikan perhatian lebih bila kecurangan tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan secara material. Auditor eksternal ini independen terhadap manajemen dan dewan direksi, baik dalam kenyataan maupun secara mental, serta menelaah catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan secara periodik. Biasanya yang dilakukan oleh auditor eksternal ini adalah
catatan yang berkenaan dengan laporan keuangan yang dibuat pada tahun audit, yaitu sekali dalam setahun. Itu adalah perbedaan dari auditor internal dan auditor eksternal. Ada 7 kriteria yang harus dipahami dalam profesi auditor internal. Yang pertama yaitu berkenaan dengan pelayanan kepada publik, di mana dalam hal ini auditor internal melayani dengan mempromosikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah pelatihan yang panjang, di mana Departemen Auditor Internal ini merekrut seseorang yang memiliki sertifikat yang beragam, karena hanya mereka yang melalui berbagai pelatihan, lulus tes, dan mendapat sertifikasilah yang layak disebut profesional. Yang ketiga adalah berkenaan dengan kode etik, di mana auditor internal harus mengikuti kode etik yang ada. Yang keempat, keanggotaan dalam suatu ikatan, di mana di Amerika Serikat, IIA atau Institute of Internal Auditor menerima semua yang bekerja sebagai auditor internal walaupun belum bersertifikat CEI. Namun di Inggris dan Irlandia harus memiliki sertifikat terlebih dahulu untuk menjadi anggota dari Institute of Internal Auditor tersebut. Dan yang kelima yaitu berkenaan dengan publikasi jurnal, di mana seorang auditor internal yang mempunyai publikasi dalam bentuk jurnal, buku, penelitian, presentasi audiovisual akan lebih dihargai sebagai seorang akademisi dan pakar. Yang keenam yaitu berkaitan dengan sertifikasi. Dalam hal ini, Institute of Internal Auditor memulai program sertifikasi pada tahun 1974. Kandidat harus melalui tes yang panjang, yaitu selama 2 hari, dan bagi yang lulus tes akan mendapatkan sertifikat CEA, yaitu Certified Internal Auditor. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah berkenaan dengan peluang kerja, yaitu untuk menjadi seorang auditor internal tidak harus berdasarkan sertifikasi. Setiap orang yang bisa meyakinkan pemberi kerja bahwa ia menguasai audit internal, maka ia akan diterima bekerja pada perusahaan tersebut. Itu yang berkenaan dengan 7 kriteria atau 7 hal yang berhubungan dengan profesi auditor internal. Adapun tujuan dari diperlukannya audit atas modal sendiri ini, yaitu yang pertama adalah memastikan mengenai keabsahan dan eksistensi modal sendiri, apakah dalam hal ini benar-benar ada dan dimiliki oleh pihak yang sah. Selain itu, juga untuk menilai mengenai kelengkapan pencatatan, sehingga dapat menjawab pertanyaan apakah semua transaksi modal itu telah dicatat. Dan juga untuk menilai ketepatan penilaian, sehingga dalam hal ini kita harus mengetahui apakah pengukuran nilai modal, tambahan modal, dan laba ditahan itu sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dan juga memastikan penyajian dan pengungkapan yang benar termasuk perubahan dalam ekuitas selama periode berjalan, serta menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan seperti ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, misalnya
yang berhubungan dengan pasal tentang cadangan wajib dan pembagian dividen, maka ini harus patuh pada peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam literatur lain disebutkan bahwa ada beberapa prinsip yang harus dijalankan untuk membangun Departemen Audit Internal yang efektif, yaitu yang pertama adalah membuat audit internal charter atau katakanlah aturan-aturan baku mengenai pelaksanaan audit internal dan menjamin independensi dari auditor internal tersebut. Dan yang kedua yaitu membentuk struktur organisasi dan auditor yang kompeten. Dan yang ketiga yaitu menyusun sistem pengendalian internal sesuai dengan KOSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, di mana KOSO ini merupakan sebuah organisasi yang membentuk kerangka kerja untuk pengendalian internal, manajemen risiko perusahaan, dan pencegahan dan deteksi terhadap yang namanya fraud. Nah, prinsip berikutnya yang perlu dijalankan dalam membangun audit internal yang efektif adalah menerapkan risk-based internal audit. Artinya pelaksanaan audit internal ini berdasarkan pada resiko. Dan yang berikutnya adalah menyusun program audit dan melaksanakan audit sesuai dengan standar, serta menjaga etika profesional auditor dan melaksanakan evaluasi mengenai kualitas audit secara berkala. Sehingga dengan mengikuti pendekatan tersebut, maka diharapkan Departemen Audit Internal ini dapat menjadi fungsi yang memberikan nilai tambah terhadap perusahaan, tidak hanya sekedar sebagai pengawas saja. Pembahasan berikutnya pada materi audit internal ini yaitu kita akan membahas mengenai temuan audit internal dan pelaporan hasil audit internal. Temuan audit ini adalah masalah-masalah penting atau yang material yang ditemukan selama pelaksanaan audit berlangsung, dan masalah tersebut pantas untuk dikemukakan dan dikomunikasikan dengan entitas yang diaudit. Karena apa? Karena memiliki dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja entitas yang diaudit. Perbaikan dan peningkatan kinerja ini dalam hal masalah ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Tentunya auditor internal seharusnya mengidentifikasi mengenai informasi-informasi yang cukup, andal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan dalam penugasan audit tersebut. Sehingga pada saat menemukan temuan audit ini dapat dikemukakan dan dikomunikasikan dengan entitas sehubungan dengan tujuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada entitas yang diaudit tersebut. Ada beberapa syarat di mana temuan audit yang dilaporkan ini dapat kita anggap bahwa temuan audit ini pantas untuk dilaporkan atau menjadi temuan pada saat audit tersebut berlangsung. Yang pertama yaitu signifikan, penting, dan tentunya temuan tersebut itu layak untuk dilaporkan ke manajemen. Yang kedua, dilengkapi dengan fakta-fakta atau terdokumentasi, bukan sekedar pendapat, yaitu diimbangi atau dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan tentunya relevan. Syarat yang ketiga yaitu objektif dan bukan berdasarkan pada prasangka. Yang keempat, relevan dengan masalah yang terjadi. Dan yang kelima,
sangat meyakinkan sehingga harus dilakukan tindakan perbaikan terhadap kesalahan yang terjadi tersebut. Ada 3 hal yang menjadi ciri-ciri temuan audit itu dapat dinyatakan baik. Yang pertama yaitu temuan audit harus didukung oleh bukti yang memadai. Yang kedua, temuan audit ini harus penting atau material sehingga layak untuk diungkapkan sebagai temuan audit. Dan yang ketiga, temuan audit ini harus mengandung unsur temuan, di mana di dalamnya itu ada kondisi, kriteria, dan sebab akibat yang harus disampaikan dalam laporan audit. Berkenaan dengan temuan audit, ini ada 3 pengelompokan, yaitu yang pertama adalah temuan-temuan yang kurang penting, yang kedua adalah temuan kecil atau minor, dan yang ketiga adalah temuan besar atau mayor. Berkenaan dengan temuan-temuan audit yang kurang penting ini, maka auditor dalam hal ini tentunya seharusnya temuan tersebut itu tidak perlu disembunyikan ataupun tidak perlu ditonjolkan. Kenapa? Karena sebenarnya temuan-temuan itu kurang penting. Dan apa yang perlu dilakukan dalam hal ini, yaitu yang pertama adalah mendiskusikan mengenai temuan tersebut dengan petugas yang bertanggung jawab. Yang kedua, melihat apakah telah dilakukan perbaikan. Dan yang ketiga, mencatat item tersebut dalam kertas kerja. Dan yang keempat, menyisikan temuan tersebut dari laporan resmi audit internal. Sehingga berkenaan dengan temuan-temuan audit yang kurang penting ini, sifatnya adalah melihat apakah temuan tersebut itu telah dilakukan perbaikan atau tidak. Kalau misalnya sudah dilakukan perbaikan, tidak perlu dimasukkan dalam laporan resmi berkenaan dengan temuan audit. Cukup dalam hal ini adalah diberikan saran-saran perbaikan terhadap auditi atau pihak yang diaudit. Selanjutnya terkait dengan temuan-temuan kecil atau yang bersifat minor, maka dalam hal ini temuan audit minor tersebut itu harus tetap dilaporkan. Karena apa? Karena hal tersebut lebih dari sekedar mengenai kesalahan manusia yang tidak disengaja. Temuan auditor tersebut yang bersifat minor ini akan tetap menimbulkan dampak kerugian bagi perusahaan apabila tidak segera dilakukan perbaikan, meskipun tentunya tidak berdampak besar terhadap tujuan dari perusahaan. Untuk temuan-temuan yang bersifat minor ini sebaiknya dilaporkan dalam manajemen letter. Apa itu manajemen letter? Manajemen letter ini adalah suatu laporan kepada pihak manajemen yang berisi mengenai rekomendasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang telah diungkapkan oleh auditor internal setelah mempelajari dan mengevaluasi terhadap pengendalian internal perusahaan. Namun saat ini berkenaan dengan temuan minor ini dalam pelaksanaannya kebanyakan tetap dilaporkan dalam laporan audit internal, yaitu digabung dengan temuan-temuan
yang sifatnya mayor. Nah, untuk temuan-temuan yang bersifat besar atau bersifat mayor, ini dapat dikategorikan sebagai temuan mayor apabila temuan tersebut itu akan menghambat perusahaan atau unit yang ada dalam perusahaan tersebut dalam pencapaian tujuan utama dari perusahaan tersebut. Sehingga temuan-temuan mayor tersebut itu sebaiknya dilaporkan dalam laporan audit internal. Berkenaan dengan elemen-elemen yang harus ada dalam temuan audit internal ini, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan latar belakang, di mana dalam latar belakang ini berisi mengenai posisi auditor internal dalam pemahamannya terhadap objek yang diaudit. Yang kedua yaitu berkaitan dengan kriteria, di mana dalam hal kriteria ini merupakan standar yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan audit tersebut. Biasanya kriteria ini telah dibuat pada saat melakukan perencanaan audit, sehingga temuan-temuan yang ada dalam audit internal ini tentunya tidak sesuai dengan kriteria yang telah disusun. Dan yang ketiga tentunya adalah kondisi di mana pada saat dilakukan audit, temuan atau fakta yang ada di lapangan ini dimasukkan dalam kondisi. Yang keempat yaitu berkenaan dengan root cause atau penyebabnya. Kenapa kondisi tersebut yang menjadi temuan dalam audit tersebut itu dapat terjadi dan tidak sesuai dengan kriteria yang ada. Dan poin berikutnya yaitu yang kelima adalah berkenaan dengan efek atau dampak dan akibat dari adanya temuan audit tersebut. Kira-kira temuan audit tersebut ini dapat berdampak seperti apa terhadap tujuan perusahaan ke depannya. Dan yang berikutnya, yang keenam, yaitu membuat kesimpulan atau conclusion dari adanya temuan audit tersebut. Sehingga poin yang terakhir, yang ketujuh adalah memberikan rekomendasi terhadap manajemen berkenaan dengan temuan-temuan audit tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa laporan audit internal ini merupakan media yang digunakan oleh auditor internal untuk mengkomunikasikan hasil dari audit yang telah dilakukannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan maksud menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan oleh manajemen terkait dengan temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi hasil penugasan audit yang telah dilakukannya. Selain itu, ada juga yang mendefinisikan bahwa laporan audit internal merupakan dokumen formal di mana fungsi audit internal ini merangkum pekerjaannya pada suatu proyek audit dengan melaporkan pengamatan dan rekomendasi berdasarkan pada tindakan audit tersebut. Definisi lain yang menyebutkan bahwa laporan audit internal ini merupakan produk akhir
yang paling penting dari proses audit internal dan merupakan sarana utama untuk menggambarkan kegiatan audit internal untuk orang yang berkepentingan terhadap audit tersebut, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Sedangkan terkait dengan pelaporan hasil audit internal, ini sebagaimana kita ketahui bahwa laporan audit internal merupakan media yang digunakan oleh auditor internal untuk mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan maksud menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan oleh manajemen terkait dengan temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi dari hasil penugasan audit tersebut. Nah, laporan audit internal ini merupakan dokumen formal di mana fungsi audit internal ini merangkum pekerjaannya pada proyek audit dengan melaporkan pengamatan dan rekomendasi berdasarkan pada hasil dari audit tersebut. Sehingga laporan audit internal ini merupakan produk akhir yang paling penting dari proses audit internal dan merupakan sarana utama untuk menggambarkan kegiatan audit internal, baik itu untuk orang, baik di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan yang berkepentingan terhadap pelaksanaan audit internal tersebut. Auditor dalam hal ini menyajikan hasil auditnya dalam sebuah laporan hasil audit berdasarkan pada informasi yang diperoleh sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan audit yang telah dilakukannya. Ada dua cara dalam penyampaian laporan audit internal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah mengikuti arus informasi yang diperoleh dalam setiap tahapan audit. Artinya, segala bentuk tahapan audit di mana informasi yang diperoleh dalam tahapan audit tersebut itu yang dijadikan dasar dalam penyajian laporan audit internal. Dan yang kedua yaitu mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajiannya mengenai hasil audit ini kepada kepentingan pengguna laporan hasil audit internal. Artinya ada hal yang diinginkan oleh pengguna hasil laporan audit internal sehingga pelaksanaan audit internal tersebut difokuskan atau dititikberatkan pada informasi yang diinginkan oleh pengguna tersebut. Berkenaan dengan karakteristik dari laporan hasil audit internal, ada 3 karakteristik yang harus dipenuhi oleh laporan hasil audit internal yang baik. Yaitu yang pertama adalah objektif, di mana kaitannya dalam hal ini yaitu dianggap faktual, tidak memihak, serta terbebas dari distorsi baik yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian ataupun unsur prasangka. Karakteristik yang kedua yaitu jelas dan ringkas, yaitu mudah dipahami dan logis, di mana laporan disusun menggunakan kalimat yang jelas, runtut, dan fokus pada pokok masalah dengan mengurangi rincian yang tidak perlu, serta mengandung informasi yang tidak lengkap. Salah satu cara yang efektif agar laporan hasil audit ini jelas dan ringkas adalah dengan menyajikan informasi dalam format yang mudah untuk dibaca seperti angka dan persentase, tabel atau list, dan diagram. Sementara rinciannya dapat
disajikan dalam bentuk lampiran. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu bermanfaat, di mana dalam hal ini informasi yang disajikan dalam laporan hasil audit dapat digunakan sebagai dasar bagi manajemen terkait untuk melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Manajemen dalam hal ini dapat mengoptimalkan informasi dari hasil audit bila mereka menilai bahwa laporan yang disampaikannya itu secara tepat waktu serta kesimpulan dan pendapat auditor ini merupakan pendapat yang konstruktif. Sedangkan mengenai sistematika dalam laporan hasil audit internal, kita ketahui bahwa sistematika pelaporan hasil audit internal ini berbeda dengan laporan audit eksternal. Dalam laporan audit internal, auditor internal diperkenankan melakukan variasi sepanjang tidak melanggar terhadap standar profesional audit internal. Format pelaporannya berbeda, tentunya ini diharapkan tetap berdasarkan pada standar profesional audit internal. Laporan audit internal ini ditujukan kepada pimpinan perusahaan atau pimpinan organisasi sehingga perlu diperhatikan bahwa cara pandang pimpinan organisasi ini dibentuk secara holistik. Artinya, dengan membaca laporan secara cepat, pimpinan puncak organisasi berharap mampu menangkap permasalahan yang disajikan. Untuk itu, aspek bahasa dan tipografi dalam pelaporan hasil audit internal ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan bagi auditor internal berkaitan dengan penyusunan laporan hasil audit internal tersebut. Dalam prakteknya, format laporan hasil audit internal ini dapat beragam tergantung dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan pedoman yang berlaku pada organisasi yang bersangkutan serta tentunya tidak melanggar terhadap standar profesional audit internal. Namun secara umum, sistematika dari laporan hasil audit internal ini terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian pengantar, di mana pada bagian ini berisi mengenai latar belakang penugasan, baik yang terkait dengan risiko signifikan ataupun permasalahan yang mendorong manajemen untuk memberikan penugasan audit. Dan bagian berikutnya yaitu bagian pokok, di mana pada bagian pokok ini berisi mengenai tujuan dan ruang lingkup audit sesuai dengan penugasannya, serta hasil audit yang bersifat kesimpulan mengenai temuan audit yang disajikan berdasarkan pada unsur kriteria, kondisi, penyebab, dan akibat. Bila laporan hasil audit menyertakan pendapat secara keseluruhan, maka harus sesuai dengan standar dari Institute of Internal Auditor, di mana laporan yang dikomunikasikan tersebut pada bagian pokok ini harus meliputi ruang lingkup audit, termasuk di dalamnya adalah mengenai periode waktu yang terkait dengan pendapat yang diberikan,
Terus juga meliputi batasan ruang lingkup audit. Selain itu juga pertimbangan terhadap semua proyek terkait dengan ketergantungan kepada penyedia jasa penjaminan lain, serta ringkasan informasi yang mendukung terhadap pendapat yang diberikan, dan juga resiko atau kerangka pengendalian atau kriteria lain yang digunakan sebagai dasar dalam pemberian pendapat, dan pendapat secara keseluruhan, pertimbangan dan kesimpulan yang dicapai ini harus disampaikan dalam bagian pokok dalam laporan hasil audit internal. Bagian berikutnya yang ketiga yaitu bagian penutup, di mana pada bagian ini berisi mengenai pendapat dan rekomendasi auditor yang merupakan hasil evaluasi terhadap kegiatan yang diauditnya, yang menempatkan temuan audit dalam perspektif yang didasarkan pada implikasi temuan secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu berupa lampiran. Tentunya dalam lampiran ini berisi mengenai informasi penting yang bersifat rincian atau penjelasan yang mendukung terhadap kesimpulan yang telah diambil oleh auditor yang disajikan dalam laporan hasil audit internal tersebut. Dalam beberapa literatur disebutkan mengenai sistematika dari laporan audit internal ini terdiri dari yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua, tujuan audit internal dilakukan. Yang ketiga, ruang lingkup dari audit internal. Yang keempat, objek audit internal. Yang kelima, kriteria atau standar yang digunakan. Yang keenam, pelaksana auditor atau tim auditor. Yang ketujuh, proses audit yang dilaksanakan. Yang kedelapan, hasil dan analisis hasil audit. Dan yang kesembilan adalah rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan auditi. Dan juga dalam laporan audit independen disebutkan hal utama audit atau key audit matter-nya itu ada dua, di mana yang pertama adalah berkenaan dengan klasifikasi setoran modal yang belum disertai penerbitan saham. Ini memerlukan penilaian profesional terkait substansi transaksi. Dan yang kedua adalah pengakuan dividen. Ini memerlukan pertimbangan atas waktu persetujuan formal oleh rapat umum pemegang saham. Sehingga kedua hal tersebut itu telah dibahas dan disesuaikan dengan manajemen selama proses audit berlangsung. Nah, sebagai penutup, itu disampaikan bentuk apresiasi atas kerjasama manajemen selama proses audit berlangsung yang disampaikan oleh Kantor Angkutan Publik Sukses dan Rekan. Nah, inilah format atau bentuk dari laporan auditor independen terkait dengan pelaksanaan audit atas ekuitas pemegang saham. Sebagaimana kita ketahui bahwa agar dapat mengemban sebuah kepercayaan yang semakin besar dan dapat menjalankan peran sebagai auditor internal dengan baik, maka diperlukan suatu kode etik dan standar yang seragam dan konsisten yang menggambarkan praktek-praktek terbaik bagi audit internal. Serta hal ini merupakan ukuran kualitas dalam pelaksanaan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya sebagai
seorang auditor internal. Selain itu, juga untuk menjadi acuan dalam praktek audit internal di berbagai organisasi, baik yang berorientasi bisnis maupun nirlaba, termasuk dalam hal ini adalah sektor publik. Sehingga dalam menjalankan profesinya sebagai auditor internal dibutuhkan yang namanya kode etik dan standar profesi untuk praktek audit internal. Oleh karena itulah maka disusunlah yang namanya The Professional Practice Framework atau kita singkat sebagai PPV. Apa itu? Yaitu sebagai pedoman bagi audit internal dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara efektif. Apa saja komponen yang ada pada PPF tersebut atau The Professional Practice Framework tersebut, yaitu yang pertama adalah kode etik, yang kedua standar, dan yang ketiga pedoman praktik, serta yang terakhir adalah pedoman lainnya. Maka kalau kita simpulkan, komponen The Professional Practice Framework ini terdiri dari 4 hal, yaitu kode etik, standar, pedoman praktik, serta pedoman yang berhubungan, pedoman lain yang berhubungan dengan urusan audit internal. Dalam hal kode etik dan standar, ini merupakan pedoman yang wajib diikuti dalam melaksanakan jasa audit internal. Kode etik terdiri dari prinsip dan aturan pelaksanaannya atau rule of conduct-nya. Sedangkan standar ini terdiri dari 3, yaitu standar atribut, standar kinerja, dan standar implementasi. Sedangkan yang berhubungan dengan pedoman praktik ini sebagai petunjuk praktis dalam pelaksanaan jasa audit internal yang bersifat tidak wajib atau non-mandatory, di mana pedoman praktik ini berisi interpretasi dari standar untuk memudahkan dalam pengimplementasian standar tersebut. Sehingga dalam hal komponen The Professional Practice Framework ini, maka kita akan dapat memahami runtutan dari kode etik, standar, pedoman praktik, dan pedoman lainnya. Untuk bahasan yang pertama berkenaan dengan kode etik audit internal, pertanyaan pertama adalah apa itu kode etik? Kode etik ini merupakan pola aturan atau tata cara yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi sebagai pedoman berperilaku dengan tujuan untuk dapat bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran, kompetensi, dan selalu memegang teguh amanah yang diberikan. Sehingga perlu dalam menjalankan profesinya sebagai audit internal dibutuhkan yang namanya kode etik. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagai suatu profesi, ciri utama dari auditor internal ini adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung jawab ini secara efektif, maka auditor internal perlu memelihara standar perilaku yang tinggi. Oleh karena itu, maka konsorsium organisasi profesi audit internal dengan ini menetapkan kode etik bagi para auditor internal. Tentunya dalam
menyusun atau menetapkan kode etik audit internal ada maksud dan tujuannya. Adapun maksud dan tujuan dari penetapan kode etik audit internal ini adalah kode etik dimaksudkan untuk mengarahkan sikap dan perilaku auditor internal dalam berinteraksi dengan internal maupun eksternal organisasi dalam melaksanakan penugasan serta dalam hubungannya dengan pihak lain. Sedangkan tujuan dari penyusunan kode etik ini adalah untuk menumbuh kembangkan kultur beretika pada profesi auditor internal, sehingga dapat meningkatkan budaya etika dalam profesi audit internal tersebut. Kode etik audit internal ini terdiri dari 4 prinsip, yaitu yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah objektivitas, yang ketiga adalah kerahasiaan, dan yang keempat adalah kompetensi. Ini merupakan 4 pilar prinsip yang ada dalam kode etik audit internal. Prinsip pertama dalam kode etik yang wajib diterapkan dan ditegakkan oleh auditor internal adalah berkaitan dengan integritas, di mana integritas auditor internal ini merupakan nilai-nilai kejujuran, karena dalam hal jujur itu tidak cukup, melainkan harus berani mengungkapkan fakta di mana yang benar itu adalah benar dan yang salah juga harus disampaikan salah. Meskipun tentunya dalam penyampaian tersebut menghadapi tantangan dari lingkungan serta melawan adat istiadat atau hal yang telah umum terjadi di tempat tersebut. Nah, integritas ini merupakan nilai kejujuran, konsisten, ketekunan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini merupakan dasar kepercayaan para pengguna layanan yang diberikan kepada para auditor internal. Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal. Sehingga hal yang pertama kali harus ditegakkan dalam prinsip kode etik ini adalah berhubungan dengan integritas yang harus dijaga oleh auditor internal. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya seorang auditor internal ini dalam menerapkan dan menegakkan prinsip integritas. Maka auditor internal yang pertama adalah harus melakukan pekerjaan dengan tekun dan menyatakan keadaan yang sebenarnya dalam kaitannya dengan hukum dan nilai etika organisasi. Yang kedua, auditor internal harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya dengan jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, auditor internal harus memahami dan mematuhi hukum serta membuat pengungkapan sesuai dengan ketentuan hukum atau profesi. Yang keempat, auditor internal harus tidak boleh secara sadar dan dengan sengaja terlibat dalam kegiatan ilegal atau melakukan kegiatan yang dapat
mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasinya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah auditor internal harus menghormati, mendukung, dan memberikan kontribusi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang sah dan etis. Itu 5 hal yang harus dilakukan oleh auditor internal dalam menerapkan dan menegakkan prinsip integritas. Prinsip yang kedua yang harus diterapkan dan ditegakkan oleh auditor internal yang berhubungan dengan kode etik adalah prinsip objektivitas, di mana objektivitas ini menunjukkan sikap mental yang tidak memihak dan menghindarkan diri dari kemungkinan benturan kepentingan atau conflict of interest yang mendasari profesionalitas auditor internal dalam mengumpulkan, menilai, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang diuji. Auditor internal menunjukkan prinsip objektivitas yang profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji tersebut. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan. Sehingga kalau kita lihat dalam prinsip objektivitas ini, seorang auditor internal harus memiliki sikap mental yang tidak memihak kepada siapapun dengan kepentingannya dalam mengumpulkan, menilai, dan mengkomunikasikan informasi yang berkenaan dengan aktivitas audit internalnya, serta sikap yang memungkinkan adanya benturan kepentingan atau conflict of interest yang mendasari pada profesionalitas dari auditor internal tersebut harus dapat dihindari. Nah, bagaimana caranya seorang auditor internal itu dalam menerapkan dan menegakkan prinsip objektivitas? Yang pertama yaitu auditor internal harus memiliki tingkat objektivitas yang tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi berkaitan dengan aktivitas atau proses yang sedang dijalankan. Yang kedua, auditor internal harus tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau aktivitas apapun yang berhubungan dengan hal-hal yang patut diduga atau dipandang dapat menurunkan objektivitas penilaian sehingga menghalangi auditor internal untuk memberikan penilaian yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasi. Yang ketiga, auditor internal harus tidak boleh menerima apapun yang dipandang dapat menurunkan kualitas pertimbangan profesional dari auditor internal. Dan yang keempat, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview oleh auditor internal tersebut. Itu tindakan yang dapat dilakukan
untuk menjunjung tinggi prinsip objektivitas. Prinsip yang ketiga yang harus diterapkan dan ditegakkan oleh auditor internal dalam kaitannya dengan kode etik adalah prinsip kerahasiaan, di mana auditor internal ini menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali terdapat ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya. Nah, bagaimana caranya seorang auditor untuk menerapkan dan menegakkan prinsip kerahasiaan, yaitu auditor internal yang pertama adalah harus bijaksana dan berhati-hati dalam menggunakan dan menyimpan informasi yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya yang diperoleh dari hasil pelaksanaan audit. Dan yang kedua, auditor internal harus tidak menggunakan informasi untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau berpotensi merusak legitimasi dan nilai-nilai etika yang harus dijaga oleh organisasi. Itu prinsip yang berkaitan dengan kerahasiaan, di mana auditor internal wajib menerapkan dan menegakkannya. Prinsip yang terakhir, yang keempat, yang harus diterapkan dan ditegakkan oleh auditor internal untuk mendukung kode etik adalah prinsip kompetensi, di mana kompetensi ini mengharuskan auditor internal memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam penugasannya. Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal. Nah, bagaimana caranya seorang auditor internal dalam menerapkan dan menegakkan prinsip kompetensi ini? Maka dalam hal tersebut, auditor internal yang pertama adalah harus bersedia menerima penugasan yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya. Dalam artian bahwa segala bentuk penugasan itu telah dipahami oleh auditor internal. Artinya, auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman sebelum menerima penugasan tersebut. Yang kedua, auditor internal harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan standar internasional untuk praktek profesional audit internal atau International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing. Dan yang ketiga adalah auditor internal harus secara berkelanjutan meningkatkan dan mengembangkan keahlian, efektivitas, dan kualitas jasa profesionalnya di bidang audit internal. Itu prinsip kompetensi yang harus diterapkan dan ditegakkan oleh auditor internal. Pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan standar perilaku audit internal, di mana kita ketahui bahwa dalam kode etik ini juga memuat mengenai standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh audit internal. Standar perilaku tersebut membentuk prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan praktek audit internal. Para auditor internal dalam hal ini wajib menjalankan tanggung jawab profesinya
dengan bijaksana, penuh martabat dan kehormatan. Dalam menerapkan kode etik ini, auditor internal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap standar perilaku yang ditetapkan dalam kode etik tentunya dapat mengakibatkan dicabutnya keanggotaan dari audit internal tersebut dari organisasi profesinya. Sehingga standar perilaku ini juga harus dilakukan atau dijadikan pedoman bagi seluruh auditor internal dalam proses menjalankan praktek audit internalnya. Apa saja standar perilaku auditor internal? Yang pertama adalah auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya. Yang kedua, auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Yang ketiga, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya. Yang keempat, auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif. Yang kelima, auditor internal tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. Yang keenam, auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya. Yang ketujuh, auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi standar profesi audit internal. Yang kedelapan, auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor internal tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara melanggar hukum atau yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya. Yang kesembilan, dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat mendistorsi kinerja kegiatan yang direview atau menutupi adanya praktek-praktek yang melanggar hukum. Yang terakhir, yang ke-10, auditor internal harus senantiasa meningkatkan keahlian serta keefektivitasan dan kualitas pelaksanaan tugasnya, di mana auditor internal
wajib dalam hal ini mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Itu adalah 10 standar perilaku yang harus dimiliki atau dijalankan oleh auditor internal. Dalam standar perilaku auditor internal juga ada aturan perilaku yang harus dipahami oleh auditor internal dalam menjalankan aktivitasnya. Yang pertama yaitu berkenaan dengan kewajiban auditor internal. Berdasarkan pada prinsip-prinsip dalam kode etik audit internal, maka auditor internal memiliki kewajiban yang pertama adalah melakukan pekerjaan dengan jujur, ketekunan, dan tanggung jawab. Yang kedua, menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi. Yang ketiga, menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis. Yang keempat, mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktek-praktek yang melanggar hukum. Yang kelima, memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan. Yang keenam, melakukan pengawasan sesuai dengan standar profesi. Yang ketujuh, terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja. Dan yang kedelapan, auditor internal harus memiliki kualitas kepribadian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. Yang terakhir, yang kesembilan, auditor internal wajib tidak terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi auditor internal atau mendiskreditkan organisasinya. Itu 9 kewajiban auditor internal dalam aturan perilaku auditor internal. Aturan perilaku yang kedua yang harus dipahami oleh auditor internal adalah berkaitan dengan benturan kepentingan auditor internal, di mana dalam hal ini auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasi atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesi secara objektif. Dalam hal ini, benturan kepentingan yang dimaksud diantaranya yaitu yang pertama adalah suap. Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari pihak-pihak yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. Yang kedua adalah berkenaan dengan jamuan. Karena pada prinsipnya auditor internal tidak diperkenankan menerima dan atau memberikan jamuan kecuali dalam batas kewajaran dan untuk mengoptimalkan layanan yang diberikan serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku secara umum.
Benturan kepentingan auditor internal yang ketiga yaitu berkenaan dengan imbalan, hadiah, dan sumbangan. Di mana dalam hal ini auditor internal tidak boleh menerima imbalan, hadiah, sumbangan, atau sesuatu dalam bentuk apapun dari pihak-pihak yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. Dalam hal ini, auditor internal tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun dan tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya. Bentuk kepentingan yang keempat yaitu berkenaan dengan penggunaan aset organisasi, di mana auditor internal wajib tidak menggunakan aset organisasi di luar keperluan kedinasannya. Benturan kepentingan auditor internal yang kelima yaitu berhubungan dengan aktivitas sampingan, di mana dalam hal ini auditor internal wajib tidak menjalankan aktivitas sampingan yang dapat mengganggu tugas atau menimbulkan benturan kepentingan dan menggunakan fasilitas perusahaan. Yang keenam, benturan kepentingan ini berhubungan dengan kerahasiaan dan keterbukaan informasi. Maka dalam hal ini, auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau menggunakan informasi rahasia tersebut secara melanggar hukum yang tentunya dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya. Auditor internal wajib menjaga kerahasiaan dan menggunakan setiap informasi yang diperoleh dalam tugas secara hati-hati dan bijaksana. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya, serta tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang dapat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis. Benturan kepentingan yang terakhir, yang ketujuh adalah keikutsertaan dalam politik praktis. Maka dalam hal ini, auditor internal wajib menghindari keikutsertaan dalam kepengurusan organisasi yang memungkinkan menghadapi benturan kepentingan, serta tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya atau yang dapat menimbulkan prasangka atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif. Itu adalah 7 hal yang berkaitan dengan benturan kepentingan yang harus dipahami oleh auditor internal kaitannya dengan aturan perilaku bagi auditor internal. Aturan perilaku yang terakhir yang harus dipahami oleh auditor internal adalah berkaitan dengan hubungan dengan pihak lain. Dalam hal ini, yang pertama adalah hubungan dengan insan organisasi
dalam fungsinya sebagai audit internal. Karena kita ketahui bahwa setiap anggota auditor internal di dalam satu unit organisasi berkewajiban untuk saling mengingatkan tentang keberadaan kode etik, melaksanakan peran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hubungan yang kedua yaitu hubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan. Dalam hal ini, setiap anggota auditor internal wajib menjaga teamwork pada saat melakukan atau melaksanakan penugasan. Dan dalam melaporkan hasil penugasan, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview atau menutupi adanya praktek-praktek yang melanggar hukum. Yang ketiga adalah berkaitan dengan hubungan dengan insan organisasi di luar fungsi audit internal. Maka dalam hal ini, auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasi atau pihak yang dilayani. Serta audit internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Yang terakhir, yang keempat adalah berkenaan dengan hubungan dengan pihak eksternal. Hubungan dengan auditor eksternal, hubungan dengan komite audit, dan hubungan dengan pemerintah atau pihak lain yang terkait. Ini juga harus diperhatikan oleh auditor internal selaku aturan perilaku bagi auditor internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pembahasan berikutnya adalah berkenaan dengan standar praktik audit internal, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa konsorsium organisasi profesi audit internal telah bersepakat untuk menerbitkan standar profesi audit internal. Standar yang ditetapkan secara bersama-sama ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan kegiatannya. Untuk diketahui siapa saja yang menjadi bagian dari konsorsium organisasi profesi audit internal ini, yaitu yang pertama adalah The Institute of Internal Auditors Indonesia Chapter atau IIA. Yang kedua adalah Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern BUMN atau BUMD yang biasanya disingkat dengan FKSPI BUMN BUMD. Yang ketiga adalah Yayasan Pendidikan Internal Audit. Yang keempat, Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor. Dan yang kelima adalah Perhimpunan Auditor Internal Indonesia. Ini 5 lembaga, 5 organisasi yang membentuk konsorsium organisasi profesi audit internal dan bersepakat untuk menerbitkan standar profesi audit internal. Sehingga standar profesi audit internal atau kita singkat sebagai SPAI ini dapat dilakukan atau dijalankan secara bersama-sama.
Ada 6 tujuan mengapa standar profesi audit internal ini disusun dan ditetapkan oleh konsorsium organisasi profesi audit internal. Yang pertama adalah memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan kinerja satuan audit internal maupun individu dari auditor internal tersebut. Yang kedua, menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang lingkup, dan tujuan audit internal. Yang ketiga, mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi. Yang keempat, memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan audit internal yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja kegiatan operasional organisasi. Yang kelima, menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi auditor internal. Dan yang keenam adalah menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktek audit internal yang seharusnya. Itu adalah 6 tujuan kenapa standar profesi audit internal disusun dan ditetapkan. Standar profesi audit internal ini terbagi menjadi 3, yaitu standar atribut, yang kedua standar kinerja, dan yang ketiga adalah standar implementasi. Di mana untuk standar atribut dan standar kinerja, keduanya digunakan untuk mengukur kinerja seluruh jenis atau bentuk penugasan audit internal. Sedangkan standar implementasi diterapkan pada penugasan khusus audit internal, atau dengan kata lain, standar implementasi ini hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu saja. Bagian pertama dalam standar praktik audit internal ini adalah standar atribut atau atribut standar, di mana standar atribut ini berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal. Standar atribut disusun untuk mengatur atribut organisasi audit internal dan individu auditor internal sebagai pelaksana dari aktivitas audit internal. Standar atribut ini mendefinisikan karakteristik standar organisasi, baik yang berhubungan dengan fungsi audit internal dan atau penyediaan jasa audit eksternal. Termasuk juga di dalamnya adalah berkaitan dengan jasa audit internal perorangan. Dan standar atribut ini berlaku untuk semua jenis penugasan audit internal. Standar atribut ditunjukkan dengan adanya piagam audit internal yang mendefinisikan secara formal mengenai tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas audit internal. Selain itu, ditunjukkan dengan memiliki independensi organisasional dan objektivitas individual. Serta bagian audit internal dan auditor internal harus memiliki kecakapan dan ketelitian profesional yang semestinya, serta adanya program penjaminan kualitas. Bagian kedua dari standar profesi audit internal adalah berkenaan dengan standar kinerja atau performa standar. Di mana standar kinerja ini menjelaskan
sifat dari kegiatan jasa audit internal dan kriteria atau ukuran kualitas pekerjaan audit yang digunakan sebagai pengukuran standar kinerja. Standar kinerja ini memberikan praktek-praktek terbaik dalam pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut. Serta standar kinerja ini berlaku untuk semua jenis penugasan audit internal. Dalam standar kinerja, aktivitas audit internal harus dikelola secara efektif guna memberikan nilai tambah bagi organisasi yang meliputi pertama adalah aktivitas dari audit internal harus melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan proses governance, manajemen risiko, dan pengendalian dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan terarah. Yang kedua, auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang meliputi tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Yang keempat, setelah melakukan semua aktivitasnya, auditor internal harus mengkomunikasikan hasil dari tugasnya kepada manajemen. Yang kelima, selanjutnya bagian kepala auditor internal harus menetapkan dan memelihara sistem guna untuk memantau disposisi atas hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kepala bagian auditor internal harus mengkomunikasi penerimaan resiko oleh manajemen terkait temuan dan rekomendasi hasil audit dengan manajemen senior dan dewan komisaris atau komite audit. Bagian terakhir dari standar profesi audit internal adalah standar implementasi atau implementation standard, di mana dalam standar implementasi ini terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama adalah standar implementasi untuk kegiatan assurance, yang kedua adalah standar implementasi untuk kegiatan consulting, yang ketiga adalah standar implementasi kegiatan investigasi, dan yang keempat adalah standar implementasi control self-assessment. Nah, dalam hal ini, standar implementasi hanya berlaku untuk satu jenis penugasan audit internal saja. Yang perlu diketahui dalam audit internal ini bahwa pemahaman mengenai audit internal ini tidak cukup dalam satu materi saja, karena ada mata kuliah audit internal itu sendiri yang pelaksanaannya dalam satu semester. Maka untuk lebih mendalami mengenai audit internal dapat mempelajari pada kumpulan materi dalam link yang telah tersedia tersebut. Sebagai penutup, untuk dapat mempelajari atau memahami kembali mengenai materi pada pertemuan kali ini terkait dengan audit internal, maka dapat dilihat atau diunduh pada link yang telah tersedia. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.